Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Siti Latifah MSc.F yang saya hormati, serta teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 dengan jumlah anggota 4 orang. Yang pertama ada Siti Rostiana, yang kedua ada Suharminingsih, yang ketiga Yeni Nurmalasari, dan yang keempat Yuni Rahmawati. Kami di sini akan menjelaskan tentang hasil laporan literatur review. Saya persilakan kepada penyaji pertama, Siti Rostiana, untuk menjelaskan. Baik, saya Siti Rostiana. Saya akan menjelaskan metode, tujuan, dan pendahuluan pada jurnal yang kami bahas. Kami memiliki 2 jurnal yang dibahas dengan metode yang berbeda. Pada jurnal pertama dengan judul Pengaruh Arah Aksial Terhadap Sifat Fisika Bambu Tutul di Kabupaten Lombok Timur dengan penulis Febriana Triwulandari, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Dan yang kedua ada jurnal berjudul Strategi Perbaikan Sistem Agroforestry dan Konservasi Lahan di Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, dengan penulis Febri Arif Cahyo Wibowo, Joko Triwanto, Edwin Trikurniawan, dan Tatak Mutakin. Baik, pada jurnal pertama memiliki metode eksperimen, sedangkan pada jurnal kedua memiliki metode eksploratif. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan pada jurnal pertama berisi tentang bambu yang mengenai sifat-sifat, kegunaan, kekurangan, kelebihan, serta pengujian sifat fisika bambu. Selain itu terdapat penjelasan mengenai bambu tutul yang terdapat di Nusa Tenggara Barat. Kemudian pada jurnal kedua, pendahuluan berisi tentang pertambahan penduduk dan pertambahan ekonomi yang terus berdampak terhadap peningkatan kebutuhan akan sumber daya hutan, sehingga salah satu solusinya yaitu dengan cara menerapkan sistem agroforestry dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan. Tujuan pada jurnal pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh arah aksial terhadap sifat fisika bambu tutul. Pada jurnal kedua memiliki tujuan untuk menentukan pengelolaan Wanatani sebagai sistem konservasi. Sekian penjelasan dari saya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni Rahmawati. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis dari kedua jurnal. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang hipotesis dari kedua jurnal, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hipotesis itu sendiri. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara atas suatu permasalahan yang muncul. Jadi hipotesis itu bersifat belum fakta. Oleh karena itu harus dilakukan penelitian untuk menguji dugaan tersebut. Nah, di sini pada kedua jurnal di sini pada jurnal 1 yang berjudul Pengaruh Arah Aksial Terhadap Sifat Fisika Bambu Tutul Bambusa maculet, ditemukan hipotesisnya yaitu macam-macam serta jumlah dari sifat fisika yang diuji pada bambu tutul. Nah, pada jurnal kedua yang berjudul Strategi Perbaikan Sistem Agroforestry dan Konservasi Lahan di Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Hipotesisnya yaitu permasalahan seperti kurangnya kebutuhan dasar asupan gizi masyarakat dapat dipenuhi
Salah satu caranya dengan mengelola sistem agroforestry dengan baik. Sekian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yeni Nurmalasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang kelompok kami peroleh setelah melakukan literatur review pada kedua jurnal Kehutanan Nasional. Adapun hasil yang kami peroleh dari jurnal pertama yang berjudul Pengaruh Arah Aksial terhadap Sifat Fisika Bambu Tutul atau Bambusa maculate, yaitu nilai rata-rata sifat fisika bambu tutul yaitu kadar air sebesar 73,73%, kadar air kering udara sebesar 12,56%, berat jenis segar sebesar 0,68%, berat jenis kering udara sebesar 0,80%, dan berat jenis kering tanur sebesar 0,81%. Dan pembahasan yang kami peroleh yaitu berdasarkan hasil analisis keragaman atau ANOVA menunjukkan bahwa arah aksial berpengaruh nyata terhadap kadar air segar bambu tutul dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,04. Kadar air kering udara adalah kadar air seimbang dalam atmosfer terbuka di bawah atap. Nilai kadar air kering udara bambu tutul lebih rendah dibandingkan dengan bambu tali, sebesar 14,39%. Nah, perbedaan ini disebabkan karena suhu, lokasi tempat tumbuh, dan jenis bambu yang berbeda. Kemudian, berat jenis adalah perbandingan antara berat kering tanur suatu benda terhadap berat suatu volume air yang sama dengan volume benda tersebut. Nah, adapun hubungan berat jenis dan kadar air berbanding terbalik, yaitu apabila kadar air tinggi, maka berat jenisnya rendah. Kemudian, pada jurnal kedua yang berjudul Strategi Perbaikan Sistem Agroforestry dan Konservasi Lahan di Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, kami memperoleh hasil yaitu dari penelitian dari kawasan agroforestry Desa Pondok Agung, yakni pada SPL 3 dan 5 masuk ke dalam sistem agrosilvopustra. Pada SPL 3, pengelolaan agroforestry terbilang sangat baik, sedangkan pada SPL 5, pengelolaan agroforestry terbilang kurang baik. Kemudian pembahasan yang kami peroleh yaitu pengelolaan agroforestry pada kawasan SPL 3 dan 5 masuk ke dalam sistem agrosilvopustra atau disebut juga dengan komponen pertanian, kehutanan, dan peternakan. Pada kawasan SPL 3, pengelolaan agroforestry terbilang sangat baik dikarenakan vegetasi maupun kerapatan tajuknya itu didominasi oleh tanaman mahoni. Seperti yang kita ketahui, tanaman mahoni tersebut memiliki potensi yang cukup besar karena memiliki sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu membantu menyangga laju erosi dan infiltrasi. Kemudian tanaman di bawahnya itu juga terdapat cabai dan rumput gajah. Rumput gajah tersebut sendiri memiliki potensi yang sama dengan mahoni, yakni sebagai penyangga laju erosi. Kemudian pada kawasan SPL 5, pengelolaan agroforestry terbilang kurang efektif dikarenakan tanaman bawah hanya berupa pepaya dan rumput gajah. Beda dengan kawasan SPL 3 yang terdapat mahoni yang memiliki perakaran yang kuat. Oleh karena itu, pada SPL 5 ini nilai tingkat erosinya itu cukup sedang dan hampir sama dengan SPL 4. Sekian dari saya. Baik, materi terakhir akan dijelaskan oleh Yuni Rahmawati.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari masing-masing jurnal. Nah, pada jurnal pertama yang berjudul Pengaruh Arah Aksial Terhadap Sifat Fisika Bambu Tutul, Bambusa macular, ditemukan kesimpulannya yaitu arah aksial, pangkal, tengah, dan ujung berpengaruh nyata terhadap sifat fisika bambu tutul, kecuali pada berat jenis kering udara dan berat kering tanur. Nah, sedangkan pada jurnal kedua yang berjudul Strategi Perbaikan Sistem Agroforestry dan Konservasi Lahan di Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, ditemukan kesimpulannya yaitu SPL atau Satuan Petak Lahan sebanyak 5 unit pengelolaan agroforestry di Desa Pondok Agung, Kabupaten Malang sangat kurang produktif dan memiliki tingkat bahaya erosi sedang. Sedangkan kandungan K organik sangatlah rendah, nilai rata-rata dari SPL 1 sampai dengan 5. Sekian. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Semangat. Belum di-unmute.